该可以向在场的任意一位。 再尝尝这个！天风，御敌无数，远比你这种所谓的天更稀罕。身经百战又怎样？你。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-150. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan melakukan pertarungan duel melawan Yang Hao, yang singkatnya Shoyan bisa memenangkan pertarungan duel tersebut. Dan di malam harinya Shoyan ditemui oleh tuan muda dari klan Hun yang bernama Hun Yao, ingin memberikan ancaman kepada Shoyan bahwasanya ia berniat untuk menghabisi Shoyan karena Shoyan yang merupakan keturunan dari keluarga Xiao, yang bisa dibilang klan Hun merupakan musuh dari klan Xiao. Singkatnya, perjalanan Shoyan bersama dengan para anggota klan kuno lainnya, mereka pergi ke alam Gu, yang singkatnya mereka telah sampai di alam Gu, dan di sana Shoyan bertemu dengan Sun Er. Sekaligus Sun Er mempertemukan Shoyan dengan Paman Lian, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan bersama dengan rombongannya yang mencoba untuk pergi ke tempat dari aula utama upacara dari klan Gu. Tetapi di sana mereka tidak diizinkan masuk oleh para penjaga dari klan Gu, mengatakan bahwasanya tempat ini merupakan tempat yang tidak bisa dimasuki tanpa adanya izin. 老夫还真是长见识了。 Tak lama kemudian adanya Sun Er yang datang untuk membela Shoyan dengan memberitahu kalau Shoyan dan juga rombongannya merupakan teman-temannya. Tetapi di saat itu dua penatua dari klan Gu, yaitu Gu Shu dan juga Gu Qian, mengatakan kalau Shoyan bersama dengan rombongannya memang tidak dibolehkan masuk ke tempat ini karena tempat ini hanya diizinkan masuk oleh orang-orang yang pantas saja. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sambaran guntur yang muncul, dan ternyata itu berasal dari Mang Tianchen. Shoyan yang melihat penatua Mang Tianchen menjadi kaget karena ternyata kakek yang sebelumnya pernah ia temui di kolam guntur ternyata penatua Mang, yaitu ketua dari Akademi Jiangnan. Di sana pun ketua Mang memarahi para anggota klan Gu karena mereka yang telah tidak sopan kepada Shoyan dan juga rombongannya, serta ketua Mang memberitahu bahwasanya Shoyan itu merupakan murid dari Akademi Jiangnan. Singkatnya, dalam perdebatan tersebut adanya penatua Gushan, yang di sana pun penatua Gushan pada akhirnya memberikan izin kepada Shoyan dan juga rombongannya untuk pergi memasuki ke upacara dari klan Gu. Setelah mereka sampai di upacara klan Gu tersebut, Shoyan bersama dengan lainnya bisa melihat para anggota dari klan kuno lainnya yang mereka semua sendiri memiliki tujuan untuk pergi ke tempat dari lokasi pemakaman Tianmu. Sun Er juga memberitahu kalau lokasi dari pemakaman Tianmu biasanya kuota untuk klan Shao diambil terus oleh klan Gu-nya Sun Er, tetapi karena Shoyan sekarang telah memasuki alam Gu, maka klan Gu bisa memberikannya kembali kepada Shoyan karena hak ini merupakan hak dari Shoyan yang merupakan perwakilan dari keluarga Xiao. Tetapi Sun Er tidak bisa berjanji kalau hal ini akan mudah karena Sun Er menyadari kalau para penatua kemungkinan sulit untuk memberikan izin ini kepada Shoyan. Tetapi di saat itu Shoyan teralihkan perhatiannya oleh seseorang yang mengeluarkan aura mendominasi kepada Shoyan, yang dimana itu merupakan Gu Yao, dan Shoyan menyadari kalau Gu Yao sedang mencoba untuk menekan dirinya. Ketua Mang juga telah mengetahui mengenai Gu Yao ini yang memiliki kekuatan hebat, telah memenangkan pertarungan sampai 1 ronde tak terkalahkan. Mendengar itu Shoyan menyadari seberapa besar kekuatan dari Gu Yao. Singkat cerita, upacara dari klan Gu pada akhirnya telah dimulai. Yang lalu pun adanya sebuah artefak raksasa yang dimiliki oleh klan Gu sebagai pengukur kekuatan dari garis keturunan klan Gu, yang di sini tampak Ling Chuang mendapat
mendapatkan giliran pertama, dan juga secara bersamaan Sun Er memberikan penjelasan kepada Shoyan mengenai metode dari pengukuran upacara ini. Sun Er memberitahu kalau pengukuran ini berdasarkan dari garis keturunan mereka, yang dimana garis keturunan dibagi jadi 1 bintang sampai 10 bintang. Bintang pertama merupakan yang terlemah, sedangkan 10 bintang merupakan yang terkuat, dan di sana Lin Chuang mendapatkan bintang yang ke-6 dari garis keturunannya. Yang lalu pun Lin Chuang di sana dilukiskan simbol dari garis keturunan mereka dengan memiliki warna emas. Sun Er juga memberitahu kepada Shoyan bahwasanya simbol ini terbagi menjadi 4 tingkatan. Pertama perak, emas biasa, emas ungu, dan yang paling tinggi merupakan emas warna-warni. Di sana Shoyan bertanya bagaimana dengan Sun Er, apakah nantinya Sun Er bisa akan mendapatkan bintang 10 garis keturunan klan Gu. Sun Er menjawab hal itu sepertinya cukup sulit karena Sun Er mengetahui kalau bintang 10 dari garis keturunan klan Gu merupakan hal yang sangat langka, bahkan selama 1000 tahun belum adanya bintang 10 tersebut, dan yang paling tinggi hanya berada di bintang 9, dan bintang 9 sendiri memiliki potensi untuk mencapai ranah Doseng. Singkat cerita, Guiyou telah mendapatkan giliran untuk mengetes garis keturunannya, yang singkatnya Guiyou mendapatkan bintang 8. 薛二小姐也是8品血脉。 Dan di sana Guiyou mendapatkan simbol emas warna-warni dari penetua klanku sebagai bentuk tingkatan kekuatannya. Tetapi setelah Guiyou mengetes garis keturunannya, tiba-tiba saja Guiyou ingin melakukan pertarungan duel karena upacara garis keturunan klan Gu juga diperbolehkan untuk melakukan pertarungan duel. Tetapi dengan persyaratan lawan yang ditantang oleh Guiyou harus menerimanya. Guiyou pun langsung mengambil kesempatan ini untuk menantang Shoyan bertarung duel. Hal ini seketika membuat Sun Er merasa marah dan mencoba untuk melindungi Shoyan, tetapi Shoyan menenangkan kepada Sun Er dan memberitahu bahwasanya ia akan menerima tantangan ini karena Shoyan sendiri juga ingin membuktikan kepada para anggota klan Gu mengenai garis keturunan keluarga Shao yang dimilikinya, karena Shoyan juga sudah bosan diremehkan oleh mereka semua. Dan Shoyan yakin jika Shoyan bisa mengalahkan Guiyou, maka pandangan semua orang kepada dirinya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Sun Er memahaminya dan memberikan izin kepada Shoyan. Singkat cerita, pertarungan duel antara Shoyan melawan Guiyou dimulai, yang dalam pertarungan duel tersebut langsung terjadi peraduan baku hantam yang hebat di antara mereka berdua. Yang pertarungan di antara mereka terlihat sangat sengit walaupun perbedaan kekuatan ranah yang cukup jauh antara Shoyan dan juga Guiyou. Guiyou berada di Dozun bintang 8 sedangkan Shoyan bintang 5. Di tengah pertarungan itu Guiyou menggunakan teknik telapak tangan klan Gu-nya, yang teknik tersebut untungnya Shoyan mampu untuk menghindari semuanya, membuat semua orang mengagumi kemampuan Shoyan yang dapat menghindari serangan Guiyou. Ketua Mang juga mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Shoyan memang benar-benar hebat sesuai dengan rumor. Shoyan melakukan serangan balasan menggunakan teknik dari tornado apinya. Tetapi sayangnya tornado apinya Shoyan dapat dihentikan oleh Guiyou menggunakan teknik esnya. Sekaligus Guiyou mengatakan kepada Shoyan bahwasanya ia akan menunjukkan bagaimana kekuatan sebenarnya dari seorang jenius generasi muda. Yang lalu pun Guiyou menyerang Shoyan menggunakan bongkan-bongkan es yang berbentuk seperti binatang menyerang ke arah Shoyan secara bertubi-tubi. Hal ini membuat Shoyan terpojokan karena serangannya yang terlalu intens membuat Shoyan sulit untuk bisa menahan serangan Guiyou satu persatu. Dan pada akhirnya Guiyou menggunakan serangan bongkan es bentuk dari Raja Gajah Binatang, yang serangan itu mengarah kepada Shoyan dan Shoyan terkena serangan itu mengakibatkan Shoyan terpental jauh. Dan juga setelah itu Guiyou mengira kalau dirinya telah memenangkan pertarungan ini dengan berniat untuk pergi dari sana. Tetapi sebelum Guiyou pergi, Shoyan tiba-tiba saja kembali bangkit dan mengatakan kepada Guiyou apakah Guiyou terlalu percaya diri dengan kemampuan dari garis keturunan klan Gu-nya. Dan ternyata Shoyan bisa selamat dari
serangan gajah Guyo sebelumnya karena armor sisik naga emas yang diberikan oleh Xian sebelumnya membuat serangan Guyo dapat ditahan oleh tubuhnya Shoyan. Para penatua klan Gu dan juga ketua Meng melihat hal itu cukup kaget dengan Shoyan memiliki zirah naga emas. Dan setelahnya Shoyan mengatakan kepada Guyo bahwasanya mereka berdua merupakan orang yang sangat berbeda. Walaupun Guyo terlalu percaya diri dengan garis keturunan klan Gu-nya, tetapi Guyo tidak memiliki pengalaman yang banyak daripada Shoyan mengenai bagaimana sulitnya berjuang dari bawah menghadapi banyak tantangan yang bahkan sampai berada di situasi hidup dan mati. Dan bagi Shoyan, pengalaman tersebut lebih baik daripada menyombongkan kekuatan sendiri karena garis keturunannya. Yang lalu pun Shoyan menggunakan teknik dari cincin api yang dimiliki oleh Mbah Tianhuo. Melihat Shoyan yang dapat bangkit dan juga Guyo sedikit tersinggung dengan perkataan Shoyan sebelumnya, Guyo pun ingin menunjukkan bagaimana kekuatannya sebenarnya. Yaitu dengan Guyo menggunakan teknik telapak jari tingkatan Tiannya. Shoyan telah berhasil menggunakan teknik dari cincin api milik dari Mbah Tianhuo, yang di sini Mbah Tianhuo juga sebenarnya sedikit khawatir dengan Shoyan menggunakan teknik itu karena teknik itu sendiri sulit untuk distabilkan. Tetapi Shoyan cukup berani untuk menggunakannya dalam pertarungan duel ini. Guyo dengan teknik jari tingkatan Tiannya menyerang ke arah Shoyan dan Shoyan menahannya menggunakan teknik cincin apinya yang terjadi peradu sengit di antara mereka berdua. Tetapi sayangnya teknik jari tingkatan Tiannya Guyo dapat menghancurkan cincin apinya Shoyan. Tetapi ternyata itu merupakan pengalihan perhatian dari Shoyan saja. Sebenarnya Shoyan menggunakan teknik lainnya secara bersamaan, yaitu api Extermination Loctus, yang seketika membuat semua orang kaget termasuk Guyo, yang langsung pun Shoyan melepaskan api Extermination Loctus ke arah dari telapak jari tingkatan Tiannya Guyo yang terjadi peraduan di antara kedua teknik ini. Yang untungnya kali ini teknik api Extermination Loctusnya Shoyan dapat menghancurkan teknik telapak jari tingkatan Tiannya dari Guyo, membuat Guyo menjadi sangat kaget. Dan api Extermination Loctus pun hampir mengarah kepada Guyo, tetapi sebelum mengenai Guyo, teknik apinya Shoyan langsung dihentikan oleh seseorang penetua yang baru saja muncul sambil meminta kepada Shoyan untuk tidak berlebihan dalam pertarungan ini. Yang lalu pun api Extermination Loctusnya Shoyan diambil oleh penetua itu dan langsung dinetralkan oleh penetua tersebut, yang penetua ini bernama Tong Xuan. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan wilayah dari klan Gu dan juga lokasi dari pemakaman Tianmu. Dan setelahnya diperlihatkan dengan penetua Tong Xuan yang mengeluarkan tongkat pelukisnya untuk melukis di dahinya Sun Er, yang setelah Sun Er mengetes kekuatannya yang berada di bintang 10, yang artinya Sun Er memiliki kualitas paling tinggi dari generasi klan Gu dari garis keturunan Dodi. Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan Sun Er yang menghadapi para penetua klan Gu dengan perasaan marah karena nantinya para penetua klan Gu berniat untuk tidak mengizinkan Shoyan ke pemakaman Tianmu karena menganggap Shoyan yang tidak layak. Tetapi Sun Er tidak menerimanya dan menyuruh kepada para penetua untuk mengizinkan Shoyan, yang pada akhirnya membuat para penetua mau untuk mematuhi permintaan Sun Er. Dan di bagian akhir preview kita diperlihatkan dengan Shoyan yang melihat ke arah dari sosok orang tua, yang orang tua ini kemungkinan besar merupakan ayahnya Sun Er. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata yang merupakan karangan dari novel yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!
应该可以向在场的任意一位。再尝尝这个！